bagaimana kabar kalian di rumah? Kita bertemu lagi di hari Kamis dalam ibadah bersama Sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita akan mulai ibadah hari ini dengan terlebih dahulu kita naikkan syukur ke hadapan Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik buat kita. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian Bapa Aku Datang Padamu. buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Meski kami terpisah oleh jarak ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Yesus mempersatukan setiap anggota SD Kristen Pelita Kasih dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami akan beribadah bersama-sama. Berkatilah Tuhan ibadah kami, mulai puji-pujian, penyampaian firman Tuhan. Biarkan setiap kami boleh mendapat berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak tetap semangat di rumah. Miss yakin kita semuanya tetap semangat ya. Kita akan senantiasa bersekutu di dalam Tuhan, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, setia memuji Tuhan. Biarlah kita akan bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Oh
Shalom anak-anak semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa memuji Tuhan, dan terlebih kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hingga saat ini kami masih diizinkan untuk beribadah, walaupun dari tempat kami masing-masing kami berjauhan Tuhan, tetapi kami rindu dan kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan mendengarkan doaku. Pernahkah terpikirkan dalam benak kalian bahwa Tuhan tidak pernah mendengarkan doaku, atau Tuhan tidak pernah menjawab doaku? Nah, hari ini kita akan belajar tokoh Alkitab yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Tetapi Israel akan membacakan di ayat yang ke-20 saja. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Siapakah yang hari ini kita mau pelajari atau kita mau teladani dalam sikap hidupnya? Apakah Samuel atau Ibu Hana? Hari ini kita mau belajar tentang Ibu Hana. Ibu Hana adalah ibu dari Samuel, dan Ibu Hana adalah istri dari Bapak Elkana. Namun Bapak Elkana mempunyai dua istri, yaitu Ibu Hana dan Ibu Penina. Bapak Elkana menyayangi kedua istrinya, tetapi Ibu Hana mempunyai kesedihan dalam hatinya. Mengapa? Karena Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hati Ibu Hana sangat sedih, karena Ibu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tapi Ibu Hana tidak. Dan dia semakin sedih ketika setiap hari Ibu Penina selalu mengejek Ibu Hana. Dia mengejek di depan tetangganya, dia mengejek di lingkungan sekitarnya. Dia katakan, ini Ibu Hana, dia tidak bisa mempunyai anak. Hati Ibu Hana hancur, hati Ibu Hana sedih. Setiap hari ia menangis, ia menjadi sangat sedih karena selalu diejek, dan dia merasa memang dia tidak bisa mempunyai anak. Apa yang dilakukannya saat hatinya sedih? Apa yang dilakukannya saat dia menangis? Dia datang, dia pergi ke bait suci. Di bait suci, Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Walaupun rasanya mustahil karena Tuhan sudah menutup kandungannya, dan Ibu Hana dinyatakan tidak bisa mempunyai anak. Tetapi Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia yakin, dia percaya, dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak laki-laki. Dan Ibu Hana berjanji, jika diberikan anak, nanti akan diberikan anak itu pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu adalah janji Ibu Hana jika Tuhan menjawab doanya. Ketika Ibu Hana berdoa dengan hati yang sedih, sampai tidak terdengar suaranya, bibirnya hanya bergerak-gerak, bibirnya komat-kamit. Karena kesungguhan hatinya, dengan hati yang hancur dia berdoa,
tidak terdengar suaranya. Dan saat Imam Eli datang, Imam Eli adalah imam yang ada di bait suci itu, Imam Eli bingung. Ibu ini berdoa tentang apa ya? Kok tidak terdengar suaranya? Nah, tapi kemudian Imam Eli berkata kepada Ibu Hana bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Benarkah? Dan apakah itu terjadi anak-anak semuanya? Rasanya tidak mungkin ya. Tetapi 1 tahun kemudian Ibu Hana melahirkan seorang anak dan ia menamai anak itu Samuel. Artinya aku minta dari Tuhan, seperti yang kita sudah baca di ayat yang ke-20 tadi. Setelah Ibu Hana merawat anaknya dan anaknya mulai tumbuh besar, anak-anak, Ibu Hana tidak lupa akan janjinya. Ia ingat akan janjinya ketika saat dia berdoa meminta seorang anak kepada Tuhan. Ibu Hana membawa Samuel ke bait suci. Dia memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk Samuel boleh melayani Tuhan di bait suci. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya, itu yang Tuhan minta. Bukan doa yang panjang, bukan doa dengan kata-kata yang indah. Mungkin kita berdoa, Tuhan, aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kesulitan datang, aku tidak akan menyerah. Aku akan mengiring Tuhan seumur hidup. Itu doa kita. Tapi saat Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai mengeluh pada Tuhan. Bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu masalah ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini saya alami? Mengapa Tuhan mengizinkan penyakit ini saya alami? Apakah seperti itu yang Ibu Hana ajarkan dalam doanya? Tidak. Ibu Hana berdoa dengan tulus. Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Ibu Hana berdoa dengan percaya. Ketika kita berdoa, kita tidak boleh bermain-main dengan doa kita. Kita tidak boleh tidak sopan di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Tapi sikap doa yang benar, sungguh-sungguh hati kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tulus hati. Itu yang Tuhan mau. Doa dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh dan percaya. Dan kemudian Tuhan mau anak-anak, saat kita berdoa, kita tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi serahkanlah doa kalian supaya kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberikan pada waktu yang tepat dalam hidup kita. Mungkin saat Tuhan menjawab doa kita, itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi tetap yakin Tuhan tidak pernah memberikan rencana yang jahat. Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita. Dia memberikan yang terbaik. Apa yang menurut kita baik, belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan dalam setiap hidup kita. Anak-anakku, saat ini kita mau belajar. Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi satu, ketika kita berdoa dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh dan percaya. 2, Tuhan mendengar doa kita saat kita menyerahkan doa kita bukan untuk menuruti keinginan kita, tetapi menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan saat ini, pray always. Selalu berdoa, 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 dan terus berdoa.
Jangan pernah jemu untuk berdoa, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami semuanya boleh bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami belajar menjadi pelaku firman, untuk kami boleh setia dan rajin beribadah meskipun kami harus beribadah secara online. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semuanya di sepanjang hari ini akan mengikuti kegiatan belajar. Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.